Pernah kebayang nggak, niat baik yang tulus justru bisa berujung maut kalau nggak dibaringin sama keahlian? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah gimana pemahaman moralitas yang mungkin agak dangkal bisa menyebabkan tragedi. Dan sebaliknya, bagaimana iman yang sejati justru menuntut kita untuk profesional demi melindungi nyawa sesama. Nah, coba dengerin kutipan ini. Dalam banget kan? Ini langsung menusuk ke jantung persoalan. Anggapan bahwa jadi orang baik itu ya cukup dengan murah senyum, rajin sedekah, dan sholat. Ternyata pandangan kayak gitu bisa jadi sangat berbahaya. Yuk kita telusuri bareng-bareng kenapa bisa begitu. Oke, kita mulai dari sini ya. Kita akan bongkar sebuah pemahaman yang, jujur aja, sering banget kita temui. Sebuah gagasan yang mungkin keliru tentang apa sih artinya menjadi seorang insan beriman yang baik itu. Senyum, sedekah, sholat. Kelihatannya udah paket komplit kan? Tiga hal ini sering banget dianggap sebagai puncaknya akhlak mulia. Tentu, semua ini baik, nggak ada yang salah. Tapi sumber kita berargumen, kalau cuma berhenti di sini, pemahaman kita soal moralitas jadi dangkal, bahkan bisa menipu diri sendiri. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Kalau ada pilihan antara seorang penghafal Al-Quran sama seorang insinyur sipil, mana yang secara spontan kita anggap lebih soleh atau lebih mulia di mata masyarakat? Perbandingan ini nunjukin gimana kita seringkali lebih menghargai kesalehan ritual daripada keahlian teknis. Nah, pertanyaannya, apa akibat dari pola pikir kayak gini? Nah, ini dia, pertanyaan kuncinya. Apa yang terjadi kalau cara pikir kayak gini, yang lebih mendewakan kesalehan ritual, malah membuat kita abai sama standar-standar profesional? Disinilah kita beralih dari sekedar teori ke konsekuensi yang sangat nyata dan mengerikan. Oke, dari teori, kita sekarang pindah ke kenyataan pahit. Kita akan lihat dampak langsung dari pola pikir tadi dalam sebuah studi kasus yang tragis banget, yaitu peristiwa di Pondok Pesantren Al-Khozieni yang jadi pemicu seluruh diskusi ini. 14. Bukan, ini bukan cuma angka. Ini adalah 14 nyawa. 14 anak manusia yang masa depannya terenggut dalam sebuah tragedi yang kalau kita telusuri, seharusnya bisa banget dicegah. Coba kita runut kejadiannya biar kebayang. Jadi, pembangunan lantai 4 ini udah berjalan 9 bulan. Di hari nahas itu, paginya baru aja selesai pengecoran beton terakhir. Sorenya, tepat ketika para santri lagi menunaikan sholat asar, bangunan itu ambruk menimpa mereka. Dengerin deh kesaksian dari seorang ayah ini. Ngeri banget kan? Batas antara hidup dan mati hari itu setipis benang. Kesaksian ini juga mengungkap fakta yang bikin merinding. Banyak santri yang ternyata ikut dilibatkan sebagai pekerja dalam proyek pembangunan ini. Dan pertanyaan dari keluarga korban ini, ini benar-benar nonjok. Kenapa bisa ada aktivitas santri di bawah, sementara di atas masih ada proyek konstruksi berat yang berjalan? Ini menunjukkan pengabaian total terhadap prosedur keselamatan paling dasar sekalipun. Penting banget buat kita sadari, ini tuh bukan sekedar kecelakaan. Ini adalah puncak gunung es dari serangkaian kegagalan yang sistemik. Dan ini semua terungkap dari berbagai sumber. Yuk kita bedah satu persatu. Lihat deh, rinciannya. Gila kan? Izin mendirikan bangunan, atau IMB, nggak ada. Rencana konstruksinya, perluasan yang serampangan tanpa perencanaan matang. Kekuatan fondasinya jelas nggak cukup buat nahan beban tambahan. Dan yang paling fatal, tenaga kerjanya melibatkan santri-santri yang bukan ahli. Ini bukan satu kesalahan, ini adalah badai kelalaian yang sempurna. Dan ini dia konfirmasi dari ahlinya langsung. Bayangin, bangunan yang tadinya cuma dirancang untuk 1 lantai, dipaksa jadi 4 lantai. Ini bukan lagi sekedar ambil resiko, ini adalah sebuah tindakan nekat yang secara sadar mengabaikan hukum fisika dan prinsip keselamatan. Nah, disinilah semuanya nyambung lagi ke awal pembahasan kita. Gimana sebuah niat baik, sebuah konsep kesederhanaan, malah jadi pembenaran untuk mengabaikan standar teknis, untuk nggak pakai ahli, untuk mengambil jalan pintas, yang ujung-ujungnya terbukti mematikan. Oke, kita udah lihat masalahnya. Pahit memang. Tapi sekarang, pertanyaannya apa solusinya? Gimana sih seharusnya wujud moralitas yang kokoh, yang bertanggung jawab, yang sejalan dengan ajaran Islam itu sendiri? Jawabannya ternyata ada dalam satu konsep Islam yang mungkin sering kita lupakan. Itqon. Apa itu itqon? Sederhananya, ini adalah prinsip tentang profesionalisme, presisi, dan kerja tuntas dengan kualitas terbaik. Jadi, bekerja dengan baik dan benar itu bukan cuma urusan duniawi, ini adalah bagian dari iman. Jadi, gimana sih wujud nyata dari itqon ini? Ternyata, akhlak mulia itu bukan cuma soal ibadah pribadi loh, tapi juga soal bekerja sampai tuntas, peduli sama keselamatan orang lain, mau terus belajar, nggak anti kritik, dan jadi bagian dari solusi, bukan masalah.
Inilah definisi akhlak mulia yang jauh lebih lengkap. Dan jangan salah, kasus di Al-Khuzaini ini bukan satu-satunya. Coba lihat data ini dari BBC. Di beberapa daerah, sampai 95% masjid itu dilaporkan nggak punya IMB. Ini bukan cuma angka, ini adalah bom waktu yang tersebar di banyak tempat. Nah, pertanyaan retoris dari Ustadz ini benar-benar bikin kita mikir. Kira-kira Nabi kita, yang kita tahu betul sangat menghargai nyawa dan sangat teliti dalam segala hal, apa mungkin beliau akan membangun sesuatu secara asal-asalan yang jelas-jelas bisa membahayakan umatnya? Jawabannya, kita semua tahu. Pasti tidak. Oke, terus gimana dong cara kita bergerak maju dari sini? Di bagian terakhir ini, kita akan bahas soal mindset. Pola pikir seperti apa yang harus kita tanamkan supaya tragedi semacam ini nggak akan pernah terulang lagi. Kita sering banget kan dengar kata taubat itu identik sama penyesalan dan nangis-nangis. Padahal makna aslinya jauh lebih kuat dari itu. Taubat itu intinya adalah komitmen total untuk berubah. Bukan cuma menyesali yang sudah terjadi, tapi secara aktif dan sadar melakukan perubahan untuk jadi lebih baik. Ini nih, yang luar biasa. Bahkan Tuhan sendiri dalam Al-Quran menamai dirinya At-Tawwab, yang salah satu maknanya adalah yang maha penerima taubat atau yang maha menyukai perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi, berubah jadi lebih baik itu bukan cuma pilihan, tapi sebuah sifat yang dicintai oleh Sang Pencipta. Jadi, pada akhirnya, pilihannya cuma ada dua. Kita mau di jalan yang mana? Jalan yang isinya kesedihan pasif, kemunduran, dan anti perubahan, atau jalan yang satunya, yang isinya rasa syukur yang diwujudkan lewat kebersihan, kemajuan, dan profesionalisme. Keduanya ini satu paket, nggak bisa dipisahkan. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Ini bukan cuma tentang membangun gedung secara fisik loh, tapi tentang bagaimana kita membangun masyarakat, komunitas, dan diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita bisa memastikan bahwa iman yang kita anut itu benar-benar menjadi kekuatan yang membangun peradaban dan keselamatan, bukan malah sebaliknya.